Bab 94, Perjamuan Perpisahan, Bagian 1. Di ruang perjamuan rumah Tuan Kota. Semua keluarga dari dunia bawah terpana oleh kota ini. Mereka selalu hidup di dunia bawah, dan tidak pernah ke dunia luar. Dibandingkan dengan dunia gelap dunia bawah, dapat dikatakan bahwa tempat itu bukanlah tempat tinggal manusia. Bahkan tanaman dan pohon tidak tersedia di Netherrealm. Saya baru saja mendengar bahwa orang dewasa akan membawa mereka keluar dari sini ke alam lain. Ribuan orang menghadiri perjamuan ini, ruang perjamuan penuh sesak, dan meja-meja juga dipenuhi dengan berbagai makanan dan anggur berkualitas. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa anggur yang mereka seduh di rumah adalah yang paling enak. Ketika mereka minum anggur dari kota Glory, mereka tidak lagi ingin meneguk anggur dari dunia bawah. Dibandingkan dengan kota Glory, anggur itu tidak bisa diminum. Seperti urin kuda, jika bukan karena keberadaan orang dewasa yang seperti dewa, mungkin mereka akan bersaing untuk kota kemuliaan seperti keluarga Wugui, tetapi mereka tidak pernah berani memiliki ide seperti itu. Saya mendengar bahwa seorang pemuda dapat menggunakan pusat kekuatan keluarga lainnya di dunia bawah basmi keluarga Wugui. Meskipun keluarga Wugui tidak dimusnahkan, tetapi Wu Hun ditahan di penjara air keluarga Linglong setelah mereka ditangkap, karena setelah mereka berpisah dengan Ni pergi ke Long setelah sekte bulu ilahi dari alam void, mereka tidak pernah muncul lagi. Dan hantu penyihir telah dipenjara di sana, hampir dilupakan. Mereka tidak mengingatnya sampai mereka bertemu Nili beberapa bulan yang lalu, tetapi hantu penyihir tidak dapat mengingatnya, tahan lagi penyiksaan bunuh diri. Meskipun keluarga Linglong dapat digolongkan di antara 5 keluarga teratas di alam Nether, mereka tidak berani membuat kesalahan di depan kekuatan mereka, karena takut menyinggung Tuan. Sekarang Tuan belum menyebutkan masalah keluarga Wugui. Mereka pasti tidak berani menyebutkan, jika orang dewasa itu tidak berniat membunuh hantu penyihir pada saat itu, seluruh keluarga mereka tidak akan mampu membelinya jika mereka diselidiki. Tentu saja, berbagai keluarga mereka juga pernah mendengar bahwa keluarga Wugui ingin menelan kota Glory sebelumnya, sehingga mereka dibawa pergi oleh berbagai keluarga. Meskipun keluarga dunia bawah memiliki kebencian, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Lagi pula, begitu banyak keluarga bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi di dunia bawah. Setelah suku mereka dibubarkan, sejumlah kecil orang bergabung dengan keluarga lain, dan sebagian lainnya ingin bergabung dengan keluarga lain, tetapi mereka diusir. Bagaimanapun, insiden menyinggung Tuan itu sudah menyebar, dan mereka tidak berani menerimanya anggota keluarga Wugui. Jika orang dewasa itu mengetahuinya, mungkin keluarga mereka yang akan dimusnahkan berikutnya. Belakangan, keluarga Wugui juga menghilang di alam Nether. Setelah itu, beberapa orang mengatakan bahwa mereka melompat ke Heia untuk bunuh diri secara kolektif, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka bergabung dengan keluarga lain. Setelah kejadian ini, berbagai keluarga yang ingin bersaing memperebutkan kota kemuliaan juga melepaskan keinginan ini. Itu hanya sebuah kata di awal, dan keluarga Wugui berakhir seperti ini. Untuk binasa, Tuan itu mengalahkan raja kerajaan dunia bawah hanya dengan satu gerakan. Mereka mengetahui kekuatan raja dunia bawah dengan baik. Ratusan dewa tidak dapat menyakiti raja dunia bawah. Dan kekuatan setiap orang kuat di sekitar Tuan itu adalah sesuatu yang tidak mampu mereka beli. Dan mereka juga telah mendengar bahwa perjamuan ini untuk membawa mereka berlatih di alam lain. Banyak dari mereka sangat mendukung,
jika mereka dapat memiliki 1/10 atau 1/100 dari kekuatan orang dewasa itu, maka status mereka dalam keluarga adalah yang tertinggi. Namun ada juga masyarakat yang khawatir jika mereka dibawa pergi dari tempat tinggalnya. Orang dewasa tersebut akan saling bermusuhan dan membantai mereka secara kolektif. Hal semacam ini bisa saja terjadi. Tidak ada yang tahu karakter seperti apa tuan itu, jadi beberapa keluarga mereka tidak mau pergi. Bahkan jika kekuatan keluarga Anda sendiri tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga mereka masih hidup. Jika Anda pergi ke alam lain, jika Anda tidak tahu tempatnya, itu akan menjadi suap dan tidak ada yang akan membantu mereka. Jika Anda ingin menghitung berapa banyak keluarga di dunia bawah, mereka masih akan saling membantu. Perjamuan telah berlangsung selama 2 jam, dan berbagai keluarga mereka saling mengenal, dan mereka juga memiliki pemahaman tentang berbagai keluarga di kota Glory. Yang mengejutkan mereka, sosok-sosok besar di tengah ruang perjamuan itu. Karena mereka bertiga adalah tokoh besar di Glory City. Gadis kecil itu adalah putri orang dewasa, dan tidak mengherankan jika dia sendirian. Tapi 2 anak berusia 6 atau 7 tahun lainnya terlihat lebih muda dari gadis itu, dan salah satunya adalah ayah mertua orang dewasa dan penguasa kota-kota Glory. Dan yang lainnya, karena itu adalah pendiri kota Glory. Apakah mereka semua monster? Apakah mereka semua abadi? Saat ini, Nili sudah masuk, dan aura pemaksaan yang keluar membuat semua orang fokus padanya. Beberapa klan muda mereka telah melihat Nili. Dan sebagian besar tetua keluarga aristokrat hanya mendengar tentang Nili, dan melihatnya sekarang benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Aura muda di depan mereka sangat kuat, mereka tidak tahu orang seperti apa Nili, mereka takut apa yang mereka katakan akan menyebabkan bencana, jadi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan, 4 wanita cantik, di sampingnya telah menarik kekaguman dari talenta muda yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan wanita cantik yang bisa lahir di dunia ini. Mata mereka gelap dan berkilau, alisnya berair, dan terlihat sedikit. Jingzu tidak bergerak dan memadatkan alisnya, dan petunjuknya hilang untuk melihat kepolosannya. Sebelum pergi melihat belokan itu, saya tidak tahu. Pipinya yang merah jambu kemerahan, dan matanya mengantuk. Melihat ke belakang dan tersenyum, ada banyak pesona. Melihat ke belakang selama ribuan tahun harum, gerah, tertawa. Yanran tersenyum cerdik. Setiap cemberut dan senyum, tersenyum lebih baik dari Baoshi. Sedikit tersipu, menyapu ke arah perona pipi, lesung pipi di pipi beriak. Tirai Sulaman Furong tersenyum, dan matanya tergerak untuk menebak. Ada wanita cantik di dunia, tak tertandingi dan mandiri. Begitu Anda melihat kota orang, maka Anda akan mencintai negaranya, tetapi Anda tidak tahu kota dan negaranya. Wanita cantik sulit didapat lagi. Rerumputan hijau di tepi sungai, pohon willow di taman yang rimbun. Gadis lantai atas yin-ying, cerah dan terang seperti jendela. Riasan merah muda ramping di tangannya. Petik 2. Wajah Dewi kurus, bulan sabit seperti wanita cantik, warna bulan baru seperti wanita cantik di awal laut, bulan baru seperti wanita cantik, bulan di awal bulan yang berkilauan, dipercayakan dengan kecantikan, semuanya cantik dan glamor. Cahaya merah mudanya berminyak, tanpa bedak, warnanya seperti cahaya pagi yang memantulkan salju. Saya tidak tahu, bagaimana kecantikan yang tak tertandingi bisa menjadi cantik di dunia.
Apa yang dipikirkan masing-masing anak dari keluarga bangsawan ini di dalam hati mereka? Jika mereka bisa mendapatkannya sekali, mereka tidak akan menyesal. Anak-anak dari keluarga bangsawan ini menatap kosong saat air liur mereka mengalir ke tanah. Tapi batuk dari patriark keluarga dengan cepat membuat mereka memalingkan muka. Faktanya, mereka juga tahu di dalam hati mereka bahwa aura kuat dan basis kultivasi yang memancar dari mereka adalah eksistensi yang mungkin tidak dapat mereka sentuh dalam kultivasi seumur hidup. Apa yang mereka pikir hanyalah mimpi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.